Pulanglah, keluargamu menunggumu di rumah. Aku tidak bisa. Di tengah kota yang tak pernah peduli pada siapapun, seorang wanita bertato tidur di emper toko dengan tubuh menggigil dan mata penuh luka. Tidak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Tidak ada yang peduli dari mana ia datang. Hingga suatu hari, seorang santri sederhana muncul dengan satu tugas yang mustahil. Ia harus menemukan wanita itu, membujuknya pulang, dan mengubah hidup yang sudah lama hancur. Namun yang tidak mereka sadari, pertemuan itu bukan sekedar tugas, melainkan awal dari runtuhnya banyak rahasia besar. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Lampu-lampu gantung berwarna keemasan menyala lembut di halaman rumah besar itu. Bunga putih tersusun rapi di sepanjang jalan masuk. Musik akad mengalun pelan, terdengar suci dan tenang. Namun suasana hati para tamu tidak setenang musik yang mengiringi. Semua mata tertuju pada satu pasangan di depan pelaminan. Seorang pria muda bersorban sederhana, wajahnya bersih, sorot matanya teduh. Baju koko putihnya polos tanpa hiasan mahal. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena gugup menikah, tetapi karena menyadari betapa banyak mata yang menilainya. Di sampingnya berdiri seorang wanita yang membuat bisik-bisik tak bisa dihentikan. Lengan kirinya penuh tato. Dari pergelangan tangan hingga bahu, gambar-gambar hitam pekat menempel di kulitnya. Lehernya bertato bunga gelap dengan garis tajam. Rambutnya dipotong asimetris, satu sisi dicukur rapi, sisi lain menjuntai menutupi pipinya. Anting besar melingkar di telinganya. Gaun pengantin hitam yang dimodifikasi tetap menampakkan siapa dirinya dulu. Ia berdiri tegak, tanpa menunduk, tanpa senyum berlebihan. Beberapa tamu perempuan menutup mulut, berbisik lirih. Itu istrinya, serius, santri menikah dengan wanita seperti itu. Katanya bekas anak jalanan. Tak sedikit yang memandang pria itu dengan iba, seolah bertanya dalam hati, dosa apa yang membawanya ke pernikahan seperti ini. Namun pria itu tetap diam. Ia bernama Fakih. Fakih memejamkan mata sesaat ketika ijab qabul selesai diucapkan. Suaranya tenang, jelas, tanpa ragu. Saat kata sah keluar dari mulut penghulu, tidak ada sorak gembira yang berlebihan. Hanya helaan napas panjang yang keluar dari dada Fakih, seperti seseorang yang akhirnya tiba di ujung perjalanan yang sangat panjang. Wanita itu, Naila, menunduk pelan. Untuk pertama kalinya sejak berdiri di pelaminan, matanya berkaca-kaca. Bukan karena bahagia sepenuhnya, bukan juga karena sedih. Ada campuran luka lama yang tiba-tiba bangkit, bercampur dengan rasa aman yang asing. Di barisan depan, seorang pria paruh baya, mengenakan jas hitam, duduk kaku. Wajahnya dingin, matanya tajam, tangannya saling menggenggam erat. Dialah ayah Naila, seorang CEO yang namanya terpampang di gedung-gedung tinggi kota. Pria yang bisa membeli apa saja, kecuali hati anaknya sendiri. Di sampingnya, seorang wanita paruh baya menunduk sejak awal acara. Tangannya sesekali mengusap mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia Ibu Naila, wanita yang bertahun-tahun lalu kehilangan anaknya tanpa pernah tahu di mana ia tidur setiap malam. Tak ada yang tahu, pernikahan ini bukan awal cerita. Ini adalah akhir dari pelarian. Fakih menoleh ke arah Naila. Tatapan mereka bertemu. Dalam tatapan itu ada kenangan tentang hujan malam, emper toko, bau asap rokok, dan luka yang tidak pernah sembuh sempurna. Semua itu tidak perlu diucapkan. Mereka berdua tahu. Fakih menggenggam tangan Naila dengan pelan. Tidak kuat, tidak memaksa. Seperti caranya sejak pertama kali mereka bertemu. Naila tidak menarik tangannya. Ia membiarkan genggaman itu ada, seolah mengizinkan dirinya untuk percaya lagi. Di kejauhan, kamera-kamera merekam momen itu. Dunia akan melihat pernikahan aneh ini sebagai sensasi. Sebagian akan mencemooh, sebagian akan memuji. Tidak ada yang tahu bahwa wanita bertato itu pernah tidur kelaparan di bawah jembatan.
Tidak ada yang tahu bahwa santri itu pernah hampir menyerah karena tugas yang terasa mustahil. Angin malam berhembus lembut, kelopak bunga jatuh satu persatu. Dan di tengah kemewahan itu, dua manusia berdiri sebagai saksi bahwa hidup bisa membawa seseorang sejauh apapun dari rumahnya, sebelum akhirnya mengembalikannya dengan cara yang paling tak terduga. Bab ini berakhir di sana, tanpa tepuk tangan panjang, tanpa senyum sempurna, hanya keheningan yang menyimpan ribuan kisah yang belum terungkap. Rumah itu berdiri di atas tanah luas dengan pagar tinggi dan gerbang besi otomatis. Dari luar, siapapun akan menyebutnya istana. Dindingnya putih mengilap, lantainya marmer dingin, lampu gantung kristal menggantung seperti simbol kejayaan. Setiap sudut rumah itu bernilai miliaran. Namun bagi Naila kecil, rumah itu tidak pernah benar-benar bernama rumah. Sejak kecil, Naila terbiasa bangun pagi tanpa suara ibu yang membangunkan. Tidak ada ayah yang mengantar sekolah. Yang ada hanya pengasuh, sopir, dan jadwal yang ditempel di dinding kamar. Sarapan selalu tersedia, tapi jarang ada yang duduk menemaninya. Televisi sering menyala, tetapi tidak pernah benar-benar ditonton. Keheningan menjadi teman paling setia. Ayahnya selalu pergi sebelum matahari naik, pulang ketika Naila sudah terlelap. Ibunya sering berada di luar kota, rapat demi rapat, jamuan demi jamuan. Jika mereka pulang bersamaan, rumah justru menjadi lebih bising. Suara debat, pintu dibanting, dan kalimat tajam yang tidak pernah disaring. Naila sering bersembunyi di balik pintu kamarnya, memeluk lutut, menutup telinga. Ia tidak mengerti soal saham, tender, atau persaingan bisnis. Ia hanya tahu bahwa setiap kali orang tuanya bertengkar, namanya tidak pernah disebut, seolah ia tidak ada. Saat remaja, Naila mulai mencoba menarik perhatian. Ia belajar keras, berharap nilai bagus membuat ayahnya menoleh. Ia berdandan rapi, berharap ibunya memujinya. Tapi semua usaha itu tenggelam di antara laporan keuangan dan panggilan telepon. Suatu malam, pertengkaran itu menjadi yang terburuk. Naila baru saja pulang sekolah ketika suara pecahan kaca terdengar dari ruang tengah. Ia berdiri terpaku di tangga. Melihat ibunya menangis, ayahnya berdiri dengan wajah merah dan suara meninggi. Kata-kata saling lempar seperti pisau. Tidak ada yang menoleh ke arah Naila yang berdiri gemetar. Kamu hanya peduli pada perusahaanmu. Kamu juga sama, sibuk dengan duniamu sendiri. Kalimat itu berulang, semakin keras, semakin menyakitkan. Naila menuruni tangga dengan langkah pelan. Ia berdiri di antara mereka. Suaranya kecil tapi penuh harap. Ia ingin berkata bahwa ia ada. Bahwa ia lelah. Bahwa ia ingin diperhatikan. Namun sebelum sempat berbicara, ayahnya melangkah pergi. Ibunya masuk ke kamar dan mengunci pintu. Naila berdiri sendiri di ruang tengah yang luas, dikelilingi kemewahan yang terasa dingin. Malam itu, untuk pertama kalinya, Naila menangis tanpa suara. Ia masuk ke kamarnya, membuka lemari, menatap deretan baju mahal yang tidak pernah benar-benar ia pilih sendiri. Tangannya bergetar saat mengambil ransel kecil. Ia memasukkan beberapa pakaian sederhana, dompet, dan ponsel yang baterainya hampir habis. Tidak ada surat perpisahan. Tidak ada pesan panjang. Naila tidak ingin menjelaskan apapun. Ia merasa sudah terlalu lama tidak didengar. Gerbang besi terbuka otomatis ketika ia melangkah keluar. Hujan turun perlahan, membasahi rambut dan bajunya. Tidak ada mobil yang mengejar. Tidak ada teriakan memanggil namanya. Rumah itu tetap terang, tetapi terasa jauh. Langkah Naila semakin cepat. Setiap langkah menjauhkan dirinya dari masa kecil yang kosong. Di dadanya ada ketakutan, tapi juga kelegaan yang aneh. Ia tidak tahu kemana akan pergi. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak ingin kembali. Hari-hari pertama di luar rumah terasa seperti mimpi buruk yang belum sepenuhnya disadari. Naila tidur di halte, di emper toko, kadang di rumah orang asing yang tidak ia kenal. Uang cepat habis, telepon mati. Dunia yang dulu ia lihat dari balik kaca mobil kini menelannya tanpa ampun.
Awalnya Naila masih menjaga penampilannya, rambut disisir rapi, pakaian tetap bersih. Namun jalanan tidak peduli siapa dirinya dulu. Tatapan curiga, komentar kasar, dan tangan-tangan yang tidak sopan mulai menghampiri. Sedikit demi sedikit, Naila berubah. Ia berteman dengan orang-orang yang hidup di pinggir kota, anak-anak pang, musisi jalanan, wanita-wanita yang hidup dari belas kasihan. Dari mereka, Naila belajar bertahan, belajar keras, belajar mematikan rasa. Tato pertama ia buat bukan untuk gaya, itu adalah penanda, rasa sakit yang ia pilih sendiri. Gambar kecil di pergelangan tangan menjadi simbol bahwa tubuhnya masih miliknya, meski hidup terasa tidak. Setiap tato berikutnya menutupi luka lama. Setiap potongan rambut yang semakin ekstrim menjauhkan Naila dari bayangan gadis kaya yang pernah ada. Ia menolak masa lalu sekeras ia menolak pulang. Di rumah megah itu, orang tuanya mulai menyadari kehilangan. Pencarian dilakukan. Detektif disewa. Foto disebar. Namun Naila sudah terlalu jauh. Ia mengganti nama, memutus semua jejak. Ia ingin hilang sepenuhnya. Tahun demi tahun berlalu. Naila menjadi wanita jalanan yang keras. Tatapannya tajam, suaranya dingin. Tidak mudah percaya, tidak mudah tersentuh. Namun di malam-malam tertentu, ketika hujan turun seperti malam ia kabur, Naila masih memeluk lututnya dan bertanya dalam hati, apakah ia benar-benar pernah diinginkan? Ia tidak tahu bahwa di waktu yang sama, di rumah megah itu, seorang santri sederhana sedang bersiap memasuki hidupnya. Dan takdir mulai bergerak perlahan. Tanpa suara. Malam di kota tidak pernah benar-benar tidur. Lampu jalan menyala redup, asap knalpot bercampur bau sampah basah, dan suara langkah kaki orang-orang yang tak saling mengenal saling bersilangan tanpa peduli. Di sudut-sudut gelap inilah, Naila belajar bahwa dunia tidak menyediakan tempat aman bagi siapapun yang sendirian. Awalnya, Naila masih mencoba hidup seperti orang biasa. Ia mencari pekerjaan kecil, menjadi pelayan kedai, membersihkan meja, membantu dapur. Namun alamat palsu, ijazah yang tertinggal, dan penampilan yang semakin kusut membuatnya sering ditolak. Setiap penolakan terasa seperti pengingat bahwa ia bukan siapa-siapa lagi. Uang semakin menipis. Hari-hari berlalu dengan perut kosong. Naila mulai terbiasa dengan rasa lapar yang menggigit. Ia minum air keran, tidur di bangku taman, dan menahan dingin malam dengan jaket tipis yang mulai robek. Tidak ada yang menanyakan namanya. Tidak ada yang peduli dari mana ia datang. Di bawah jembatan kota, Naila bertemu dengan kelompok anak pang. Rambut mereka berwarna aneh, pakaian compang-camping, tetapi mereka tertawa keras, seolah dunia tidak bisa melukai mereka lagi. Di antara mereka, Naila menemukan sesuatu yang tidak ia dapatkan di rumahnya dulu, penerimaan tanpa syarat. Mereka tidak bertanya tentang masa lalu, tidak menilai dari harta. Mereka hanya berbagi rokok, makanan sisa, dan cerita luka masing-masing. Naila belajar duduk di aspal dingin tanpa mengeluh. Belajar tertawa meski hatinya kosong. Belajar keras agar tidak diinjak. Perubahan terjadi perlahan tapi pasti. Rambut Naila dipotong pendek oleh seorang teman barunya. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca toko yang retak. Gadis rapi yang dulu ia kenal mulai menghilang. Digantikan oleh sorot mata yang lebih tajam, lebih waspada. Tato menjadi bahasa baru bagi Naila. Bukan sekedar gambar, setiap garis adalah cerita. Setiap jarum menusuk adalah pengingat bahwa rasa sakit bisa dikendalikan. Ia memilih gambar-gambar gelap, bunga berduri, simbol kebebasan yang patah. Tubuhnya berubah menjadi kanvas luka yang dibungkam. Namun di balik semua itu, Naila tetap manusia. Ada malam-malam ketika suara tawa meredup. Ketika satu persatu teman tertidur di atas kardus, Naila menatap langit kota yang tidak pernah benar-benar gelap. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah orang tuanya masih mencarinya? Apakah kamar luas itu masih kosong tanpa dirinya? Pikiran itu ia tepis cepat, terlalu menyakitkan untuk diingat. Jalanan mengajarkan Naila banyak hal, tentang kepercayaan yang mudah dikhianati, tentang tangan yang datang dengan senyum tapi menyimpan niat buruk, tentang wanita-wanita yang kehilangan masa depan, dan belajar bertahan dengan cara yang tidak pernah mereka impikan.
Naila hampir terseret lebih jauh, hampir jatuh ke lubang yang lebih dalam. Beberapa kali ia diselamatkan oleh keberanian yang tersisa, beberapa kali oleh keberuntungan yang tipis. Suatu malam, hujan turun deras. Naila duduk sendirian di emper toko yang sudah tutup. Jaketnya basah, rokoknya padam. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi karena kekalahan yang menumpuk bertahun-tahun. Di malam itu, Naila merasa kalah. Ia menunduk, memeluk lutut, dan membiarkan air mata jatuh. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menegur. Jalanan tetap berjalan seperti biasa, acuh tak acuh. Naila tidak tahu bahwa malam itu adalah titik terendah sebelum segalanya berubah. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar beredar di kalangan anak jalanan. Ada seorang pria muda yang sering terlihat mondar-mandir di area mereka. Penampilannya berbeda, pakaiannya rapi, sikapnya sopan, tidak merokok, tidak memaki. Banyak yang curiga, banyak yang menjauh. Naila melihat pria itu dari kejauhan. Ia berdiri di trotoar, memegang kertas lusuh dengan sebuah foto. Wajahnya tampak bingung, seperti orang yang tersesat di dunia yang bukan miliknya. Beberapa anak pang mendekatinya dengan sikap defensif. Pria itu hanya menunduk sedikit, berbicara pelan, dan pergi tanpa perlawanan. Naila tidak tertarik. Dunia sudah mengajarkannya untuk tidak mudah percaya. Ia mengira pria itu hanya akan hilang seperti yang lain. Namun hari berikutnya, pria itu datang lagi, dan lagi. Ia tidak membawa uang, tidak membawa janji. Ia hanya duduk di bangku taman, membaca sesuatu di ponselnya, atau sekadar memandang jalan. Tidak pernah memaksa berbicara, tidak pernah menatap dengan rasa jijik. Ada sesuatu yang mengganggu Naila tentang kehadiran pria itu. Ketika mata mereka bertemu sekilas, Naila merasakan rasa asing. Bukan ancaman, bukan rasa ingin memiliki. Hanya ketenangan yang tidak ia kenal selama bertahun-tahun. Suatu sore, ketika matahari mulai turun, Naila akhirnya berdiri dan berjalan mendekati pria itu. Langkahnya mantap, wajahnya dingin, suaranya tajam. "Ngapain lo di sini?" Pria itu menoleh. Wajahnya bersih, matanya tenang. Ia tidak terkejut, seolah sudah menunggu momen itu. Namanya Fakih. Ia tidak tahu bahwa pertemuan sederhana itu akan mengubah segalanya. Tidak tahu bahwa pria di depannya adalah jembatan antara masa lalunya yang ia benci dan rumah yang ia tinggalkan. Jalanan yang mengikis Naila perlahan, akhirnya mempertemukannya dengan seseorang yang tidak ingin mengambil apapun darinya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Naila merasa takut. Takut berharap. Fakih tumbuh di lingkungan yang jauh dari gemerlap kota. Pesantren tempatnya belajar berdiri di pinggir desa, dikelilingi sawah dan jalan tanah. Pagi dimulai dengan suara azan, malam ditutup dengan doa yang diulang-ulang. Hidup berjalan sederhana, nyaris tanpa kejutan. Sejak kecil, Fakih terbiasa hidup dengan cukup. Tidak berlebih, tidak kekurangan. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya menjahit di rumah. Mereka tidak pernah menjanjikan dunia, hanya mengajarkan satu hal yang terus diulang. Hidup lurus meski sempit, lebih baik daripada hidup mewah tapi bengkok. Di pesantren, Fakih dikenal pendiam, tidak suka menonjol. Ia belajar dengan tekun, menjaga adab, dan jarang terlibat konflik. Ia bukan santri paling pintar, tetapi dikenal paling konsisten. Tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, tidak pernah berbicara kasar, tidak pernah memandang orang dengan rendah. Saat lulus, Fakih tidak membawa mimpi besar. Ia hanya ingin bekerja halal, membantu orang tua, menjalani hidup dengan tenang. Kesempatan datang dari arah yang tidak ia sangka. Seorang kenalan pesantren memberinya informasi tentang lowongan kerja di rumah seorang pengusaha besar di kota. Bukan pekerjaan bergengsi, hanya penjaga rumah dan pembantu serabutan. Gajinya cukup, tempat tinggal disediakan. Fakih menerima tanpa banyak berpikir. Hari pertama menginjakan kaki di rumah itu, Fakih merasa kecil. Gerbang tinggi, mobil-mobil mahal, lantai marmer yang dingin di telapak kaki. Semua terasa asing. Ia menunduk lebih sering dari biasanya. Menjaga langkah, menjaga ucapan. Majikannya jarang terlihat. Ayah Naila lebih sering di kantor. Ibunya sibuk dengan agenda sosial. Rumah itu besar, tapi sunyi. Fakih bekerja membersihkan halaman, merapikan gudang, membantu sopir. Hari-harinya berlalu tanpa banyak interaksi. Hingga suatu malam, ia dipanggil ke ruang kerja.
Fakih duduk di kursi empuk yang terasa terlalu mahal untuknya. Di seberangnya, ayah Naila duduk dengan wajah serius. Tidak ada senyum basa-basi. Tidak ada pembuka panjang. Kamu santri? Iya, Pak. Kamu jujur? Insya Allah. Percakapan itu singkat tapi berat. Pria itu mengeluarkan sebuah foto lama. Foto seorang gadis remaja dengan wajah bersih dan senyum tipis. Fakih menatapnya dengan bingung. Itu anak saya. Fakih terdiam. Dia kabur bertahun-tahun lalu. Suara pria itu datar, tapi ada kelelahan yang disembunyikan. Ia lalu menjelaskan pencarian panjang yang gagal. Detektif, laporan, harapan yang makin menipis. Kami butuh orang luar, katanya. Orang yang tidak memaksakan kekuasaan. Fakih mulai mengerti ke arah mana pembicaraan ini bergerak. Dadanya menghangat oleh rasa tidak nyaman. Tugas kamu sederhana, tapi berat. Cari dia. Fakih menelan ludah. Bujuk dia pulang. Fakih ingin menolak. Ia hanya santri biasa. Ia tidak pernah berurusan dengan kehidupan jalanan. Ia tidak tahu cara menghadapi orang yang terluka dan marah pada dunia. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, kalimat berikutnya membuatnya terdiam. Kalau kamu berhasil, masa depanmu terjamin. Fakih memejamkan mata sejenak. Kata terjamin terdengar seperti godaan. Rumah, uang. Kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan. Namun di balik itu, ada beban yang tidak ia minta. Ia tidak menjawab langsung. Ia meminta waktu untuk istikharah. Malam itu, Fakih sholat lebih lama dari biasanya. Ia berdoa bukan untuk kaya, bukan untuk aman. Ia hanya meminta ditunjukkan jalan yang benar. Hatinya berat, tetapi ada dorongan yang tidak bisa ia jelaskan. Beberapa hari kemudian, ia menerima tugas itu. Diberikan foto terbaru Naila, alamat-alamat kemungkinan, nama-nama jalan yang tidak pernah ia datangi sebelumnya. Dunia Fakih yang rapi mulai retak. Hari pertama turun ke jalanan, Fakih hampir mundur. Bau menyengat, tatapan tajam, bahasa kasar. Ia merasa seperti orang asing yang salah tempat. Beberapa orang mengusirnya, beberapa menertawakan penampilannya. Fakih tidak membalas dengan amarah. Ia hanya meminta maaf dan pergi. Hari kedua lebih berat. Hari ketiga lebih menyakitkan. Ia melihat sisi kota yang tidak pernah ia bayangkan. Anak-anak tidur di aspal. Wanita-wanita dengan mata kosong. Pria-pria yang hidup tanpa harapan. Di tengah semua itu, Fakih sering teringat pesan ayahnya. Jangan menilai orang dari luarnya. Jangan merasa lebih suci. Jangan datang dengan niat mengubah. Datanglah untuk mendengar. Ia mulai mengubah caranya. Tidak lagi bertanya langsung. Tidak lagi menunjukkan foto ke semua orang. Ia hanya hadir, duduk, mengamati. Belajar memahami ritme jalanan. Sampai suatu sore, ia melihat seorang wanita bertato duduk sendirian di emper toko. Tatapannya kosong, tapi sikapnya waspada. Ada luka di balik kekerasan itu. Entah kenapa Fakih merasa langkahnya tertahan. Ia tidak tahu namanya, tidak tahu masa lalunya, tidak tahu bahwa wanita itu adalah Naila. Yang ia tahu hanya satu, ada jiwa yang sangat lelah di hadapannya. Fakih tidak mendekat. Ia duduk di bangku taman seberang jalan, membiarkan jarak menjaga mereka berdua. Dalam hatinya, ia berdoa tanpa suara. Jika ini orang yang harus ia temui, pertemukanlah dengan cara yang tidak melukai. Dan tanpa ia sadari, takdir mulai mengikat dua kehidupan yang sangat berbeda. Perlahan, nyaris tak terasa. Fakih mulai datang lebih sering ke wilayah itu. Tidak setiap hari, tidak dengan jadwal pasti. Ia belajar bahwa jalanan punya irama sendiri. Datang terlalu sering dianggap mencurigakan. Datang dengan niat terburu-buru hanya akan ditolak mentah-mentah. Ia tidak lagi membawa foto. Ia juga tidak lagi bertanya nama. Fakih hanya duduk di bangku taman, di trotoar seberang emper toko tempat Naila biasa berada. Kadang membaca kitab kecil, kadang hanya menatap lalu lintas, kadang menutup mata seolah sedang berdoa. Naila memperhatikannya dari jauh. Awalnya ia menganggap Fakih sama seperti orang-orang sok baik yang pernah datang sebelumnya. Relawan musiman, orang kaya yang ingin merasa suci.
atau pencari sensasi yang ingin cerita hidup orang jalanan. Namun hari demi hari, pria itu tetap sama. Tidak menatap tubuhnya terlalu lama, tidak menanyakan tato-tatonya, tidak melempar nasihat murahan. Keheningan itu justru membuat Naila gelisah. Suatu sore, Naila berjalan mendekat dengan langkah berat. Wajahnya dingin, bahunya sedikit tegang. Ia berdiri tepat di depan Fakih. "Lo nyari apa sebenarnya?" Fakih mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada keterkejutan di mata Fakih. Tidak ada senyum dibuat-buat. "Aku nyari seseorang," katanya pelan. "Orang kayak gue." Fakih menggeleng pelan. "Aku nyari seseorang yang capek." Kalimat itu menusuk tanpa suara. Naila tertawa pendek. Tawa sinis yang sudah menjadi tameng bertahun-tahun. "Semua orang di sini capek." Fakih mengangguk. "Iya." Tidak ada lanjutan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada bujukan. Naila kesal. Ia membenci ketenangan yang tidak bisa ia hancurkan. Ia berbalik pergi tanpa pamit. Sejak hari itu, Naila mulai sadar. Pria itu tidak akan pergi begitu saja. Di rumah besar, tekanan mulai meningkat. Ayah Naila memanggil Fakih kembali ke ruang kerjanya. Nada suaranya tidak lagi datar. Ada ketegasan yang dingin. "Kamu sudah ketemu dia?" Fakih tidak berbohong. "Sudah, Pak." "Dan?" "Dia belum mau pulang." Ruangan itu terasa semakin sempit. "Kamu harus lebih keras. Gunakan apapun." Fakih menunduk. Dadanya terasa berat. "Pak, dia bukan barang yang bisa dipindahkan." Tatapan ayah Naila mengeras. "Dia anak saya." Fakih menarik nafas dalam. "Dan dia juga manusia." Kalimat itu menggantung di udara. Untuk pertama kalinya, Fakih merasakan batas tipis antara aman dan dipecat. Namun ia tidak menyesal. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Tugas ini tidak lagi sekedar pekerjaan. Ia mulai merasa berada di tengah luka keluarga yang tidak pernah sembuh. Hari-hari berikutnya, Fakih tetap datang ke jalanan. Ia mulai membawa makanan sederhana. Ia tidak memberikannya langsung. Ia meletakkannya di bangku taman. Jika Naila mau mengambil, ia ambil. Jika tidak, Fakih tidak memaksa. Suatu malam, hujan turun pelan. Naila duduk sendirian. Fakih berdiri di bawah atap kecil, menunggu hujan reda. Naila akhirnya mengambil nasi bungkus itu. Ia makan tanpa bicara. Fakih tidak duduk terlalu dekat. Setelah beberapa saat, Naila berbicara tanpa menoleh. "Lo tahu rasanya punya rumah tapi gak punya tempat pulang." Fakih mengangguk pelan. "Aku tahu rasanya gak punya banyak." Naila menggengus. "Beda." "Iya." Kejujuran itu membuat Naila terdiam. Tidak semua orang mau mengakui perbedaan tanpa merendahkan. Hari demi hari, percakapan kecil itu bertambah. Tentang dinginnya malam, tentang capeknya hidup, tentang mimpi yang mati sebelum tumbuh. Fakih tidak pernah menyebut orang tua Naila. Tidak pernah menyebut pulang. Ia hanya mendengar. Namun Naila bukan tanpa kecurigaan. Suatu malam ia berdiri tiba-tiba. Tatapannya tajam. "Lo disuruh siapa?" Fakih terdiam cukup lama. "Orang yang kehilangan," katanya akhirnya. Naila tertawa keras. Kehilangan itu pilihan. Fakih berdiri. Tidak mendekat. Kadang kehilangan itu jeritan yang gak didengar. Kata-kata itu membuat Naila mundur satu langkah. Ada luka lama yang tersentuh. Ia pergi malam itu dengan amarah yang tidak jelas arahnya. Keesokan harinya, Fakih dipanggil lagi. Kali ini ibunya Naila ikut duduk di ruangan. Wajahnya lelah. Matanya sembab. "Tolong," katanya pelan. "Kalau dia gak mau pulang, buat dia mau berubah." Fakih merasakan beban itu turun ke pundaknya. "Ambil hatinya." Lanjut ayah Naila. Apapun caranya. Fakih pulang ke kamarnya malam itu dengan dada sesak. Ia sholat lebih lama. Duduk lebih lama. Ia sadar. Batas antara niat baik dan manipulasi sangat tipis. Ia memilih satu jalan. Ia tidak akan memaksa Naila pulang. Ia akan membuat Naila merasa aman.
Di jalanan, Naila mulai menunggu tanpa sadar. Menunggu bangku taman terisi. Menunggu kehadiran yang tidak menuntut. Ia tidak mengakuinya. Ia menolak perasaan itu. Namun setiap kali Fakih tidak datang, Naila merasa ada ruang kosong yang aneh. Sementara Fakih, setiap langkahnya semakin berat. Ia tahu, jika gagal, ia akan kehilangan pekerjaannya. Jika berhasil dengan cara salah, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Dan di antara dua dunia itu, benih yang berbahaya mulai tumbuh. Bukan harapan, bukan juga keyakinan. Sesuatu yang jauh lebih rapuh. Rasa saling membutuhkan yang belum berani diberi nama. Naila mulai mengenali langkah kaki itu. Bukan dari suara sepatu, bukan dari bayangan tubuh, tetapi dari ritme kehadirannya. Fakih tidak pernah datang dengan tergesa, tidak pula datang diam-diam. Ia selalu muncul dengan jarak yang sama, sikap yang sama, dan ketenangan yang anehnya konsisten. Awalnya Naila membenci kenyataan itu. Ia benci karena dirinya mulai menoleh lebih sering. Benci karena bangku taman itu terasa kosong ketika Fakih tidak datang. Benci karena dirinya mulai menjaga kata-kata, meski hanya sedikit. Sore itu Naila duduk dengan rokok di tangannya. Asap mengepul pelan. Fakih datang dan berhenti beberapa langkah darinya. Ia tidak duduk. "Aku boleh duduk?" Naila menatapnya tajam. "Lo minta izin di tempat kayak gini?" Fakih tersenyum tipis. "Iya?" Jawaban itu membuat Naila kehabisan amarah. Ia mengalihkan pandangan. "Duduk aja." Fakih duduk dengan jarak aman. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Kota terus bergerak. Kendaraan lewat. Orang-orang berlalu. "Apa lu gak capek?" Naila bertanya tiba-tiba. Fakih menoleh. "Capek? Terus ngapain balik lagi?" Fakih menunduk sebentar. "Karena capek itu lebih ringan kalau gak sendirian." Kalimat itu tidak disampaikan dengan dramatis, tidak pula penuh keyakinan. Justru karena kesederhanaannya, Naila merasa dadanya menghangat. Ia bangkit berdiri mendadak. "Jangan sok ngerti hidup gue." Fakih tidak ikut berdiri. "Aku gak ngerti." Jawaban itu menghentikan langkah Naila. "Aku cuma lihat orang yang kelelahan." Lanjut Fakih. "Dan aku duduk karena aku juga kelelahan." Naila berbalik. Matanya menyipit. "Lo santri kan?" Fakih mengangguk. "Harusnya lo jijik sama gue." Fakih menggeleng. "Aku diajarin untuk jujur sama rasa sendiri. Dan aku nggak jijik." Naila tertawa pahit. "Bohong." Fakih menatap lurus ke depan. "Kalau bohong, aku nggak akan balik." Kata-kata itu menggantung lama. Sejak hari itu, Naila mulai bercerita. Bukan dengan runtutan rapi, bukan dengan air mata berlebihan. Ia bercerita seperti orang melempar barang dari jendela, sepotong demi sepotong. Tentang malam-malam lapar, tentang orang-orang yang datang dan pergi, tentang tubuh yang sering dipandang sebagai barang. Fakih mendengar tanpa mencatat, tanpa menyela, tanpa menyelipkan nasihat. Namun ada satu hal yang Naila tidak ceritakan, siapa dirinya dulu. Fakih juga menyimpan rahasia, siapa yang menyuruhnya datang. Di rumah besar itu, tekanan berubah menjadi ancaman. Ayah Naila memanggil Fakih lebih keras dari biasanya. "Kamu terlalu lama." Fakih berdiri dengan kepala tertunduk. "Kalau dia tidak mau pulang, buat dia butuh kamu." Kalimat itu membuat Fakih tersentak. "Pak, kamu pikir dunia ini adil?" Suara itu meninggi. "Dia anak saya." Fakih pulang dengan langkah limbung. Kata butuh itu berputar di kepalanya. Ia sadar kedekatannya dengan Naila mulai berada di wilayah abu-abu, antara ketulusan dan alat. Malam itu Fakih tidak datang ke bangku taman. Naila menunggu tanpa sadar. 1 jam, 2 jam, tidak ada siapa-siapa. Ia kesal. Ia menyumpah pelan. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak peduli. Namun ketika malam makin larut, ada rasa dingin yang berbeda di dadanya. Hari berikutnya Fakih datang lebih sore dari biasanya. Naila tidak menyambut. "Lo ngilang?" Fakih menunduk. "Maaf, gak penting." Namun nada suaranya bergetar. Fakih duduk. "Kalau aku gak datang lagi," katanya pelan. "Apa itu lebih baik buat kamu?" Naila menoleh cepat. "Maksud lo?" Fakih menatap tanah. "Aku gak mau jadi orang yang bikin kamu bergantung." Kalimat itu seperti pisau yang menoreh pelan. "Gue gak bergantung sama siapapun." Naila membentak. Fakih mengangguk.
Aku tahu. Keheningan kembali turun. Namun malam itu berbeda. Naila tiba-tiba berkata dengan suara lebih rendah. Lo satu-satunya orang yang gak minta apa-apa. Fakih mengangkut kepala. Dan itu bikin gue takut. Fakih tidak menjawab. Ia membiarkan ketakutan itu ada. Hujan turun lagi malam itu. Lebih deras. Naila menggigil. Fakih melepas jaketnya. Meletakkannya di bangku tanpa menyentuh Naila. Ia berdiri hendak pergi. Kenapa? Naila bertanya cepat. Fakih berhenti. Aku takut melampaui batas. Naila menggenggam ujung jaket itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyembunyikan gemetar di tangannya. Jangan pergi, katanya lirih. Fakih membeku. Kalimat itu bukan permintaan. Bukan perintah. Itu pengakuan yang belum pernah Naila berikan pada siapapun. Fakih duduk kembali. Tidak mendekat, tidak menyentuh. Di antara suara hujan dan lampu kota yang buram, dua manusia itu duduk dalam jarak yang rapuh. Terlalu dekat untuk disebut aman, terlalu jauh untuk disebut menjauh. Dan di titik itu, keduanya sadar. Hubungan ini sudah melewati garis sederhana. Bukan lagi tugas, bukan lagi kebetulan. Sesuatu telah tumbuh. Dan tidak ada dari mereka yang tahu bagaimana cara menghentikannya tanpa saling melukai. Setelah malam hujan itu, tidak ada yang kembali sama. Fakih tetap datang, tetapi langkahnya kini lebih hati-hati. Naila tetap menunggu, tetapi menunggu dengan kewaspadaan baru. Mereka berdua seolah sepakat untuk tidak membicarakan kalimat "jangan pergi" yang terucap begitu saja. Namun gema kalimat itu terus berputar di kepala masing-masing. Percakapan mereka berubah arah. Tidak lagi sekadar tentang lapar dan dingin. Naila mulai bicara tentang mimpi-mimpi aneh yang datang di tidur singkatnya. Tentang lorong panjang dengan pintu-pintu tertutup. Tentang rumah besar yang lampunya menyala, tapi tidak ada yang membukakan pintu untuknya. Fakih mendengar dengan napas tertahan. Ada rumah di mimpi lo, katanya suatu sore. Naila mengangguk. Rumah gede. Fakih menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Hari-hari berikutnya, Naila menjadi lebih pendiam. Ia sering melamun. Tatapannya kosong lebih lama dari biasanya. Tato-tatonya tidak lagi ia sentuh dengan bangga, seperti sesuatu yang dulu ia pertahankan sebagai tameng. Suatu malam, Naila marah tanpa sebab yang jelas. Fakih datang membawa roti dan air mineral. Naila menepisnya. Gue gak minta. Fakih tidak tersinggung. Ia meletakkan makanan itu dan duduk. Aku tahu. Terus kenapa lo bawa? Karena aku peduli. Kata peduli itu membuat Naila berdiri. Jangan pakai kata itu. Fakih ikut berdiri, tapi menjaga jarak. Kenapa? Kata itu selalu bohong. Napas Naila memburu. Ada luka lama yang tiba-tiba terbuka. Fakih tidak membalas. Ia tahu beberapa luka tidak perlu disanggah, hanya ditemani. Di rumah besar, suasana makin menegang. Ayah Naila kehilangan kesabaran. Wajahnya keras, suaranya dingin. Kamu terlalu dekat, katanya pada Fakih. Fakih menunduk. Saya hanya mendengar. Mendengar bisa membuat orang bergantung. Fakih terdiam. Kalau dia tidak mau pulang, kamu yang harus membawanya. Kalimat itu membuat Fakih menggigil. Ia menyadari perintah ini telah berubah bentuk. Dari bujukan menjadi paksaan yang halus. Ia pulang malam itu dengan dada penuh. Ia tidak tidur. Ia menimbang niatnya. Ia takut pada satu hal. Bukan pada kehilangan pekerjaan, tapi pada kemungkinan bahwa ketulusannya telah dimanfaatkan. Keesokan harinya, Fakih datang dengan wajah berbeda. Naila langsung merasakannya. Lo kenapa? Fakih duduk pelan. Kalau suatu hari kamu tahu aku datang bukan cuma karena aku mau. Naila menegang. Maksud lo? Fakih menarik napas panjang. Kamu bakal benci aku. Naila tertawa singkat. Gue udah benci banyak orang. Fakih menatapnya. Aku gak mau jadi salah satunya. Hening jatuh di antara mereka. Naila memandang wajah Fakih lama, terlalu lama, seolah mencoba membaca sesuatu yang selama ini tersembunyi. Lo datang karena disuruh? Fakih tidak menjawab langsung. Keheningan itu adalah jawabannya. Wajah Naila mengeras.
Siapa? Fakih menutup mata sebentar. Keluargamu. Kata itu menghantam lebih keras dari tamparan. Naila mundur 1 langkah. Tawa pahit keluar dari bibirnya. Jadi semua ini cuma sandiwara? Fakih berdiri. Tidak. Lo dibayar buat duduk sama gue. Iya. Kejujuran itu membuat Naila gemetar. Tapi rasa peduli itu bukan bagian dari perintah. Naila menepis Oti itu hingga jatuh ke tanah. Jangan bawa perasaan suci lo ke hidup gue. Fakih tidak melawan. Ia membiarkan amarah itu keluar. Gue bukan anak kecil yang bisa lo bawa pulang pakai cerita baik. Fakih mengangguk. Aku tahu. Keluarga gue gak pernah peduli. Suara Naila bergetar. Dan sekarang mereka kirim lo buat bersihin rasa bersalah mereka. Fakih menunduk dalam. Aku minta maaf. Naila tertawa keras. Minta maaf gak bikin gue pulang. Ia berbalik pergi. Fakih tidak mengejar. Hari-hari setelah itu menjadi sepi. Fakih tetap datang. Tapi Naila tidak muncul. Bangku taman kosong. Emper toko sunyi. Jalanan terasa lebih bising dari biasanya. Fakih mulai khawatir. Pada hari keempat ia menemukan Naila di tempat yang berbeda. Di bawah jembatan, sendirian, lebih kusut dari biasanya. Matanya merah, tangannya gemetar. Fakih mendekat perlahan. Pergi. Fakih berhenti beberapa langkah darinya. Aku di sini. Gue gak butuh lo. Fakih duduk di tanah. Aku tahu. Naila menutup wajahnya. Kenapa lo tetap datang? Fakih menjawab dengan suara rendah. Karena aku janji sama diriku sendiri. Janji apa? Gak ninggalin orang yang lagi runtuh. Air mata Naila jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tertawa sambil menangis. Lo gila? Mungkin. Malam itu Naila akhirnya bercerita tentang rumah besar. Tentang ayah yang sibuk. Tentang ibu yang penggelam. Tentang dirinya yang menghilang dan berharap dicari. Fakih mendengar dengan dada sesak. Aku gak mau pulang, kata Naila pelang. Tapi aku juga capek lari. Fakih mengangguk. Aku gak akan paksa kamu. Naila menoleh. Terus lo mau apa? Fakih menjawab jujur. Aku mau kamu selamat. Di titik itu, Naila menyadari sesuatu yang menakutkan. Untuk pertama kalinya, ia ingin percaya. Dan untuk pertama kalinya, ia takut kehilangan. Rahasia telah terbuka. Luka telah berdarah lagi. Dan di tengah reruntuhan itu, satu pilihan besar mulai mengintai, menunggu waktu untuk dijatuhkan. Setelah malam di bawah jembatan itu, Naila berubah. Bukan perubahan yang langsung terlihat. Rambutnya tetap sama. Tato-tatonya tetap menempel di kulit. Nada bicaranya masih keras pada orang lain. Namun pada Fakih, ada jeda yang berbeda. Tidak lagi penuh serangan, tidak lagi sekadar bertahan. Ia mulai datang lebih awal ke bangku taman. Fakih menyadarinya, tapi tidak menyinggung. Ia tahu, beberapa perubahan hanya bisa dihormati dengan diam. Percakapan mereka menjadi lebih sunyi, tapi lebih dalam. Tidak ada lagi cerita besar, hanya potongan kecil kehidupan. Tentang langit sore, tentang suara hujan di atap seng, tentang rasa capek yang tidak bisa dijelaskan. Suatu sore, Naila berkata tanpa menoleh. Kalau gue pulang, Fakih tidak langsung menjawab. Gue bakal hilang lagi, lanjut Naila. Bukan dari jalanan, tapi dari diri gue sendiri. Fakih menatap aspal di kakinya. Takut kehilangan diri itu wajar. Lo gak ngerti. Fakih mengangguk. Iya. Naila mendengus. Jawaban lo selalu gitu. Karena aku gak mau ngambil tempat yang bukan punyaku. Kata-kata itu membuat Naila terdiam lama. Di rumah besar, waktu semakin menipis. Ayah Naila memberi batas yang jelas. Kalau bulan ini dia tidak pulang, kamu selesai. Fakih menerima tanpa protes. Ia tahu, ancaman itu nyata. Malam itu, Fakih datang lebih lama dari biasanya. Naila memperhatikannya. Lo bakal pergi. Fakih menoleh. Kenapa kamu mikir gitu? Karena semua orang akhirnya pergi. Fakih menarik napas. Aku mungkin pergi dari tempat ini. Naila membeku.
Tapi aku nggak pergi dari rasa peduli. Kalimat itu terlalu jujur. Naila berdiri, berjalan menjauh beberapa langkah, lalu berhenti. Jangan. Fakih berdiri tapi tidak mendekat. Jangan bilang kayak gitu. Suara Naila bergetar. Gue nggak siap kehilangan lo. Fakih menunduk. Dadanya sesak. Itu yang aku takutkan. Naila berbalik cepat. Takut apa? Takut kamu bertahan bukan karena kamu mau. Kata-kata itu membuat Naila marah sekaligus hancur. Gue nggak minta lo nyelamatin gue. Fakih mengangguk. Aku tahu. Tapi lo tetap lakuin. Fakih terdiam. Naila menatapnya dengan mata merah. Lo tahu nggak rasanya dipilih bukan karena kasihan? Fakih menjawab lirih. Aku pilih duduk di sini karena aku pengen. Keheningan jatuh berat. Naila tertawa kecil, getir. Ini salah. Fakih mengangguk pelan. Iya, lo santri. Iya, gue bukan orang baik. Aku tahu. Jawaban itu membuat Naila menangis. Ia duduk di trotoar, menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Semua pertahanan runtuh dalam satu waktu. Fakih tidak menyentuhnya. Ia hanya duduk di samping. Cukup dekat untuk didengar. Cukup jauh untuk dihormati. Gue capek. Naila berbisik. Gue pengen berhenti lari. Fakih menutup matanya. Kamu boleh berhenti. Tapi bukan pulang ke rumah itu. Fakih mengangguk pelan. Pulang gak selalu berarti kembali ke tempat yang sama. Naila menoleh. Terus kemana? Fakih menjawab jujur. Ke tempat kamu gak perlu pura-pura kuat. Kalimat itu membuat Naila memejamkan mata lama. Malam itu, mereka berjalan tanpa tujuan. Tidak berpegangan tangan. Tidak berbicara banyak. Hanya dua manusia yang sama-sama takut melangkah, tapi juga takut berhenti. Naila mulai membayangkan hidup yang tidak ia rencanakan. Hidup tanpa jalanan. Tanpa pelarian. Tapi juga tanpa kehilangan dirinya sepenuhnya. Di sisi lain, Fakih mulai menyadari sesuatu yang ia hindari. Ia tidak lagi hanya peduli. Ia jatuh cinta. Kesadaran itu membuatnya takut. Ia berdoa lebih sering, meminta agar hatinya dijaga, meminta agar niatnya tidak tercemar. Namun setiap kali melihat Naila tertawa kecil, setiap kali mendengar suaranya melembut, doa itu terasa semakin berat. Beberapa hari kemudian, Naila berkata sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan. Kalau gue pulang, katanya pelan, gue mau lo ada. Fakih menatapnya. Sebagai apa? Naila menelan ludah. Bukan utusan. Fakih menunggu. Bukan juga penyelamat. Fakih mengangguk. Sebagai orang yang gue pilih. Kalimat itu mengubah segalanya. Fakih tahu, di titik itu tidak ada lagi jalan aman. Apapun pilihannya akan melukai seseorang. Naila, orang tuanya, atau dirinya sendiri. Ia menjawab dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku harus jujur. Naila menatapnya. Kalau aku ada, itu bukan tanpa konsekuensi. Naila tersenyum tipis. Pahit, tapi tenang. Hidup gue isinya konsekuensi. Malam itu, Naila tidak kembali ke bawah jembatan. Ia duduk sampai pagi di bangku taman. Fakih tetap di sana. Tidak ada janji, tidak ada ikrar. Namun mereka berdua tahu, sesuatu telah dipilih. Dan pilihan itu akan mengguncang segalanya. Pagi itu datang tanpa cahaya yang ramah. Langit kota menggantung kelabu, seolah menahan sesuatu yang berat. Naila berdiri di pinggir trotoar, menatap jalan yang mulai ramai. Wajahnya pucat, matanya lelah, tetapi langkahnya mantap. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak kembali ke tempat biasa. Fakih berdiri di sampingnya, tidak bertanya, tidak mendesak. Ia tahu, keputusan yang akan diucapkan Naila hari itu tidak lahir dari satu malam, melainkan dari seluruh hidup yang pernah ia jalani.
Gue mau pulang, kata Naila akhirnya. Fakih menoleh pelan. Dadanya bergetar. Karena siapa? Naila menatap lurus ke depan. Karena gue capek lari. Fakih mengangguk. Ia tidak tersenyum. Tidak bersyukur berlebihan. Ia tahu, pulang bukan hadiah. Pulang adalah pertaruhan. Mereka tiba di rumah besar itu menjelang siang. Gerbang besi terbuka perlahan. Rumah yang dulu hanya hidup dalam mimpi buruk Naila, kini berdiri nyata di hadapannya. Setiap sudut terasa asing. Terlalu bersih, terlalu rapi, terlalu sunyi. Ibunya Naila keluar lebih dulu. Tangisnya pecah saat melihat Naila berdiri di halaman. Ia berlari, memeluk tubuh yang dulu ia tinggalkan. Naila membeku sesaat, lalu membalas pelukan itu dengan tangan gemetar. Ayah Naila berdiri beberapa langkah di belakang. Wajahnya keras, tapi matanya basah. Ia menahan diri, seolah takut satu langkah mendekat akan menghancurkan wibawanya sendiri. Fakih berdiri sedikit menjauh. Ia merasa bukan bagian dari adegan itu. Meski tanpa dirinya, pertemuan ini tidak akan terjadi. Setelah suasana agak reda, mereka duduk di ruang keluarga. Hening jatuh lama. Ayah Naila akhirnya bicara. "Kamu pulang?" Naila mengangguk. "Iya." "Kapan?" "Sekarang." Kalimat itu sederhana, tapi membawa beban bertahun-tahun. Ayah Naila menarik napas panjang. "Kamu tinggal di sini." Naila menatapnya. Tatapan itu tenang tapi tegas. "Gue punya syarat." Ruangan langsung menegang. "Apapun," kata ibunya cepat. Naila menggeleng pelan. Bukan ke ibu, ia mengalihkan pandangan ke ayahnya. Ke dia, ayah Naila menatap Fakih. "Apa syaratmu?" Naila berdiri. Suaranya stabil meski dadanya berdebar. "Gue mau nikah sama dia." Waktu seolah berhenti. Ibunya terdiam. Ayahnya berdiri setengah marah, setengah tidak percaya. "Kamu gila." Naila tidak bergeming. "Gue serius. Dia cuma santri." Fakih menunduk. Kalimat itu menghantam tepat di tempat yang paling ia hindari. "Dia miskin." Lanjut ayah Naila. "Dia nggak pantas masuk ke keluarga ini." Naila menatap ayahnya tanpa gentar. "Keluarga ini juga gak pernah pantas buat gue." Kalimat itu seperti tamparan telanjang. Ibunya Naila menangis. "Naila, pikirkan baik-baik. Gue udah mikir bertahun-tahun." Ayah Naila menghela napas kasar. "Kamu tahu apa yang kamu minta?" Naila menjawab tanpa ragu. "Gue minta pulang tanpa kehilangan diri gue." Semua mata beralih ke Fakih. Fakih berdiri perlahan. Dadanya sesak, tapi suaranya tetap terjaga. "Saya tidak pernah meminta ini." Ayah Naila menatapnya tajam. Tapi kamu menikmati kedekatan itu? Fakih mengangguk. Iya, kejujuran itu membuat ruangan kembali hening. Kalau pernikahan ini terjadi, kata ayah Naila dingin, hidupmu berubah. Fakih menunduk. Saya tahu, kamu akan dicurigai, dianggap memanfaatkan, dianggap naik kelas lewat anak saya. Fakih mengangkat kepala. Saya siap menanggung itu. Naila menoleh padanya. Matanya berkaca-kaca. Ayah Naila berjalan mondar-mandir. Amarah, rasa bersalah, dan ketakutan bercampur. Ia sadar, ini bukan lagi soal kuasa. Ini soal kehilangan anak untuk kedua kalinya. "Kalau aku menolak," katanya pelan. Naila menjawab tanpa ragu. "Gue pergi lagi." Ibunya terisak. "Jangan." Ayah Naila berhenti berjalan. Untuk pertama kalinya, ia terlihat rapuh. Ia menatap Naila lama. "Kamu benci kami?" Naila menggeleng. "Gue cuma gak mau dikendalikan." Keputusan itu jatuh pelan, tapi berat. "Aku setuju," kata ayah Naila akhirnya. Ibunya terkejut. "Apa?" Tapi dengan satu syarat. Fakih menegang. Dia tidak menyentuh harta ini. Dia hidup sederhana, dan dia membuktikan niatnya bersih. Fakih mengangguk tanpa ragu. "Saya terima." Naila tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum lega. Malam itu, Naila mandi lama. Ia menatap tato-tatonya di cermin. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa ingin menghapus. Itu semua bagian dari dirinya. Fakih duduk di kamarnya, berdoa dengan tubuh gemetar. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama. Ia juga tahu, ia mencintai wanita yang dunia akan terus pertanyakan. Dan di rumah besar itu, keputusan telah dibuat. Pernikahan bukan lagi soal cinta. Ia telah menjadi jembatan antara luka lama, ego yang runtuh, dan harapan yang rapuh. Bab ini berakhir dengan satu kepastian sunyi. Tidak ada lagi jalan kembali. Pagi hari pernikahan itu datang tanpa gegap gempita. Tidak ada konvoi panjang, tidak ada sorak berlebihan. Hanya langit yang cerah setelah malam panjang,
seolah memberi ruang bagi dua jiwa yang telah melewati terlalu banyak badai. Naila duduk di depan cermin besar di kamar lamanya. Kamar yang bertahun-tahun lalu ia tinggalkan tanpa pamit. Kini kamar itu telah direnovasi, tetapi beberapa sudut tetap sama. Jendela besar, lemari kayu, aroma yang samar namun akrab. Ia mengenakan gaun sederhana. Tidak menutupi tato-tatonya sepenuhnya, ia tidak ingin berpura-pura menjadi orang lain hari ini. Rambutnya ditata rapi, tapi tidak berlebihan. Wajahnya terlihat tenang, meski matanya menyimpan perjalanan panjang yang tidak semua orang sanggup pahami. Ibunya berdiri di belakang. Tangannya gemetar saat membantu merapikan kerudung tipis di kepala Naila. "Kamu yakin?" tanya ibunya lirih. Naila menatap pantulan mata mereka di cermin. "Iya." Ibunya mengangguk pelan. Air mata jatuh tanpa suara. Di sisi lain rumah, Fakih duduk sendirian. Ia mengenakan pakaian putih sederhana. Tidak ada emas, tidak ada simbol kekayaan. Hanya dirinya dan niat yang terus ia jaga sejak awal. Tangannya bergetar saat membaca doa pelan. Ia tahu, setelah hari ini, hidupnya tidak akan lagi sunyi. Ia akan dinilai, dicurigai, dibicarakan. Namun ada satu hal yang membuatnya tetap duduk tegak. Ia memilih dengan sadar. Akad berlangsung singkat. Fakih mengucapkan ijab qabul dengan suara tenang. Tidak terbata, tidak ragu. Setiap kata keluar seperti penegasan. Bukan hanya kepada orang-orang di ruangan itu, tetapi kepada dirinya sendiri. Saat sah diucapkan, Naila menutup mata. Bukan karena terharu berlebihan, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian dalam keputusan hidupnya. Setelah tamu-tamu pulang, rumah kembali sunyi. Naila dan Fakih duduk di taman belakang, tidak berbicara banyak. Angin sore berembus pelan, daun-daun bergoyang. Kehidupan berjalan seperti biasa, seolah tidak peduli bahwa dua dunia telah bersatu hari itu. "Lo takut?" Naila bertanya pelan. Fakih tersenyum tipis. "Iya." "Kenapa tetap mau?" Fakih menatap halaman luas di depan mereka. "Karena aku gak mau hidup sambil menghindar." Naila mengangguk. "Gue juga." Hari-hari berikutnya tidak langsung mudah. Orang-orang membicarakan mereka. Keluarga besar memperhatikan setiap gerak. Beberapa menilai Naila tidak pantas. Beberapa menilai Fakih terlalu beruntung. Fakih tetap bekerja seperti biasa. Tidak meminta fasilitas. Tidak mendekati bisnis. Ia menjaga jarak dari harta yang bisa mengaburkan niatnya. Naila perlahan belajar hidup tanpa jalanan. Tanpa kewaspadaan berlebihan. Tanpa harus siap lari setiap saat. Ia tetap mempertahankan tato-tatonya. Tidak untuk menantang, tetapi untuk mengingatkan dirinya sendiri dari mana ia pernah bangkit. Suatu malam, Naila duduk di teras. Fakih datang membawa 2 gelas teh. "Kalau suatu hari lo nyesel," Naila berkata tiba-tiba. Fakih duduk di sampingnya. "Aku bakal jujur. Dan, aku gak akan ninggalin." Naila tersenyum kecil. Di kejauhan, ayah Naila mengamati dari balik jendela. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat pemberontakan. Ia melihat ketenangan yang tidak pernah bisa ia beli dengan uang. Ia menyadari sesuatu yang terlambat. Anak perempuannya tidak pernah kabur karena benci. Ia kabur karena ingin diakui. Dan kini, pengakuan itu datang dari tempat yang paling tidak ia sangka. Naila tidak menjadi wanita sempurna. Fakih tidak berubah menjadi orang kaya yang gemar pamer. Mereka tetap dua manusia dengan luka masing-masing. Namun mereka memilih untuk berhenti lari. Malam itu, Naila berdiri di kamar, menatap cermin. Ia melihat dirinya yang baru. Bukan gadis kaya, bukan anak jalanan. Hanya seorang wanita yang akhirnya pulang tanpa harus memotong bagian dirinya sendiri. Fakih berdiri di ambang pintu, menatap istrinya dengan mata penuh kesadaran. Ia tahu, perjalanan mereka belum selesai. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa berjalan sendirian. Di luar, lampu rumah menyala satu persatu. Rumah besar itu akhirnya memiliki makna. Bukan karena luasnya. Bukan karena hartanya.
melainkan karena dua jiwa yang berhenti saling melarikan diri. Dan di sanalah, tanpa sorak, tanpa janji berlebihan, hidup baru dimulai.